Hai teman-teman semua, apa kabar pada hari ini? Tentunya dalam keadaan baik, bukan? Pada saat ini, pada era industri 4.0, tentunya teman-teman semua sebagai generasi muda membutuhkan beberapa skill yang dapat membantu teman-teman untuk bertahan atau mengikuti dari arus perkembangan teknologi. Pada saat ini, aku akan memberikan beberapa skill yang dapat teman-teman gunakan atau terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, aku Maria Lita Soid dari D3 Hubungan Masyarakat Universitas Diponegoro. Apa saja sih skill yang dapat kita gunakan? Yang pertama, skill berkomunikasi, di mana kita memproses pikiran, ide, dan gagasan, lalu kita ungkapkan melalui kata-kata. Mungkin teman-teman semua masih berpikir, aku ngomongnya masih belibet, aku belum berani ngomong, atau ketika aku menyampaikannya tidak ada orang lain yang mendengar. Jadi teman-teman, kita dapat mengasah skill ini dari belajar storytelling, atau berbicara dari orang sekitar, presentasi di kelas, atau teman-teman bisa berlatih di cermin. Yang kedua, skill negosiasi. Atau lebih ringannya, teman-teman mungkin bisa menerima dengan kata tawar-menawar, di mana kita mengambil sebuah keputusan dari beberapa pihak dengan cara kerjasama dan negosiasi. Ketika tawar-menawar itu berlangsung, kita memberikan suatu keputusan, lalu dari pihak lain memberikan keputusan juga, di mana kita mengambil titik tengah. Contohnya nih teman-teman pada ingin menuju bangku kuliah, bukan? Ketika kita ingin menyampaikannya kepada kedua orang tua, tentunya kita menyampaikannya dengan hal yang ringan. Ma, Pa, aku ingin kuliah di luar negeri. Nah, sedangkan kedua orang tua kita itu ingin kita kuliah di dalam daerah. Di sini terjadi negosiasi, di mana kita menyampaikan pendapat kita, orang tua menyampaikan pendapatnya, di mana titik tengahnya nanti diberikan apakah tawar-menawar itu berhasil atau tidak. Skill yang ketiga, mindfulness atau fokus. Kenapa sih skill itu penting pada era kini? Nah, teman-teman tentunya sudah mendapatkan yang namanya social media. Teman-teman udah punya social media bukan? Pastinya sudah sih, teman-teman kan udah pada SMA. Nah, jadi teman-teman, ketika belajar, banyak distraksi yang terjadi di sekitar kita. Contohnya dari lingkungan, keluarga, juga dari sosial media tadi. Internet itu dapat menjadi pisau bermata dua, di mana sisi sebelahnya itu dapat membantu proses pembelajaran kita, sedangkan sisi sebelahnya lagi itu dapat menghambat proses pembelajaran kita. Jadi, teman-teman mohon untuk mengerti di sebelah mana sisi yang baik untuk kita. Yang keempat, skill untuk manajemen. Manajemen di sini ada dua ya, satu manajemen uang dan satu manajemen waktu. Lalu Kak, untuk memanajemennya gimana sih Kak? Nah, caranya itu membagi 4 bagan. Yang pertama, bagan penting, kedua bagan tidak penting, bagan yang ketiga mendesak, bagan yang keempat tidak mendesak. Jadi tentunya teman-teman masih anak SMA kan? Nah, anak SMA itu pikirannya pasti, aku ingin main-main Kak, pengen keluar-keluar, pengen kesana kesini deh Kak. Waktunya itu aku mau ini, itu. Nah, jadi teman-teman, melalui skill ini kita dapat membuat waktu yang efektif dan efisien untuk kita menggunakan waktu. Kemudian, skill yang kelima, skill iptek dan literasi digital. Di era perkembangan teknologi pada saat ini, tentunya teman-teman selalu membawa teknologi atau berupa handphone atau smartphone kemanapun kita pergi. Nah, teman-teman udah diajari belum sama guru teknologi? Pastinya ada sih guru teknologi, di mana kita mempelajari seperti soft skill berupa penggunaan teknologi seperti MS Teams, Word, membuat PowerPoint, atau menggunakan aplikasi-aplikasi software lainnya. Keenam, kecerdasan emosi. Kenapa sih penting kecerdasan emosi?
Di sini kecerdasan emosi di mana kita dapat atau mampu mengontrol dan membatasi emosi kita. Terutama kita sebagai remaja, tentunya remaja masih dalam keadaan labil. Di mana kita masih ikut sana, ikut sini, kita masih dalam keadaan mudah marah, mudah emosi, mudah menangis. Jadi, skill di sini kita dapat membatasi, kita dapat mengontrol kemampuan kita untuk beremosi atau berekspresi. Skill yang ketujuh, manner dan attitude. Teman-teman semuanya sih pasti pintar-pintar nih, cerdas-cerdas. Tapi itu semua membutuhkan skill manner dan attitude. Di mana kita bertingkah laku, di mana sopan santun, di mana kita bersikap di suatu tempat. Semuanya itu butuh manner dan attitude, teman-teman. Skill ke-8, passion. Cara menemukan passion. Mungkin teman-teman di sini ada nih yang jiwanya jiwa anak IPS. Tapi ketika ingin memilih IPS, orang tua milihnya IPA. Nah, di sini kita pasti bingung. Passion kita itu yang mana sih? Aku rasa sedikit di passion aku ini di IPA, tapi aku udah keburu masuk IPS. Jadi kita ini dituntun dan kita ini belajar untuk bagaimana mengetahui kemauan kita di mana, minat kita di mana, bakat kita juga ada di mana. Skill yang ke-9, disiplin. Kenapa sih kita butuh disiplin? Jadi teman-teman, pisau itu kalau tidak diasah, lama-lama dia akan menjadi tumpul. Sama seperti skill-skill tadi. Kita juga butuh mengasah dan selalu mengembangkan dari skill-skill tersebut. Layaknya tanaman kan harus harus disirami air terus-menerus. Tanaman itu harus disiram, diberikan pupuk dan kompos, bahkan ditambahin tanahnya. Seperti itu juga teman-teman, terutama anak SMA. Anak SMA ini pasti haus akan pengetahuan. Di sini otak masih fresh, otak masih menampung berbagai banyak skill. Jadi, aku mau teman-teman disiplin untuk mengikuti atau menerapkan skill-skill tadi secara konsisten. Tidak hanya hari ini aja, besok aja, atau tahun depan. Paling parah nih tahun depan ya, mohon maaf jangan. Skill yang ke-10, skill empati. Kenapa sih skill empati penting banget? Teman-teman, kita adalah makhluk sosial, di mana kita juga membutuhkan orang lain. Nah, pada skill yang ini, kita membutuhkan rasa empati yang tinggi. Terutama pada saat ini, pada era teknologi, cara menghargai seseorang, cara menghargai proses seseorang juga sangat penting. Apalagi banyak kejadian-kejadian yang pada saat ini orang hanya berpatok pada teknologi seperti divideokan atau mengekspos ke sosial media dibandingkan dengan menolong atau membantu. Jadi teman-teman, skill yang ke-10 sangat penting. Bukan dibanding, tapi sangat penting, juga sama penting dengan skill-skill yang tadi. Nah, sudah 10 skill kan teman-teman? Nah, setelah menonton tayangan video ini, pastinya 80% orang akan melakukannya hanya pada hari ini, lalu besok lupa, dan melanjutkan aktivitas sebelum menonton tayangan ini. Namun, 20% dari teman-teman yang menonton tayangan ini pasti akan menerapkannya hingga pada hari-hari esok. Dan saya ingin teman-teman semua menjadi bagian dari 20% tadi. Sekian dan terima kasih.